Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariam Agustini SPD, mahasiswi PPG dalam jabatan Universitas Islam Makassar tahun 2024 angkatan ketiga, melaksanakan pembelajaran aksi nyata kedua di kelas 10. Selamat menyaksikan. Siap, gerak. Bagian depan, gerak. Tegak, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to all students. How are you this morning? Fine, to thank you very much. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa. Boleh ketua kelasnya Gary yang pimpin doanya hari ini? Let's pray together. Finish. And now, I would like to attendance list one by one all of you. Almer, Yusuf Abdul Rozak, Juhrub. Oke, hari ini hadir semua ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, Irobil alamin. Kita hari ini berarti kita diberikan kesempatan untuk mengikuti pembelajaran di sekolah dan kita semua sehat. Amin ya robbal alamin. Oke. Nah, hari ini kita akan, sebelum kita mulai pembelajaran ya, kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya dan Marks SMK bisa ya, yang akan dipimpin oleh Anissa. Anissa, silakan tampil ke depan. Oke, Mem akan menanyakan pembelajaran minggu lalu yaitu tentang simple past tense. Nah, pembelajaran minggu lalu itu simple past tense, ada yang masih ingat? Hafsah. Oke, Hafsah, please the answer. Simple past tense is a type of sentence that's used to tell about event that occurred in the past which were finished or end in the past too. So we will use this sentence when we tell about our activities that have occurred in the past. Kejadian di masa lampau ya, jadi simple past tense. Nah, simple past tense ini menggunakan tenses berapa? Tenses keberapa? Kata kerja bentuk kedua. Oke, give an applause to Hafsah. Kita hari ini adalah pelajaran kita adalah materi kita naratif teks. Tapi akan saya bacakan dulu tentang capaian pembelajaran, yaitu kita ada dua, menyimak dan berbicara. Nah, di sini menyimak ini pada pas CE, yaitu peserta didik menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan guru, teman sebaya,
dan orang lain. Ini adalah menyimak, dan berbicara ini adalah passe E-nya. Ya, passe E. Dan adapun tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Peserta didik mampu mempresentasikan materi naratif teks. Terus peserta didik mampu menceritakan storytelling naratif teks. Ya, jadi ada 3 dari tujuan pembelajarannya. Oke, and now let's see video about narrative text Malin Kundang. This is a story about Malin Kundang. He was born from a very poor family who lived in basement. His father is a sailor and he had a great dad. Malin was a smart boy and a big heart. He always managed to keep up and career. And one day he slipped off and had no time. The world that is far is Okay, what is the video? The title is Malin Kundang. And now I would like to ask narrative text. What is narrative text? Ada yang bisa menjawab? Narrative text, okay. Narrative text is a form of writing that tells a story. It typically includes character, setting, upper process of event, and resolution or conclusion. Narrative text can be fictional or non-fictional and are often used to entertain or convey a message. Oke ya. Hari ini kita belajar narrative text. Tadi udah disampaikan sama teman kalian. Itu apa definisi dari narrative text. Nah, ini narrative text. Narrative text is a text that tell a fictional story or fantasy, a factual based story or a story combining fact and fantasy ya. Jadi narrative text itu apa definisinya? Narrative text is a text that tells a fictional story or fantasy, a factual based story, or a story combining fact and Berarti dia adalah combining, dia adalah cerita yang faktual, yang secara fakta, dan dia fantasi itu secara apa? Secara hayalan ya. Jadi dia bisa digabungkan, adalah dari cerita naratif teks ya. Oke, give an applause to Beno. Generic structure of narrative text. Nah, di sini ada orientation, complication, resolution, evaluation, coda, dan reorientation. Ada yang mau membaca? Generic structure of narrative text. Orientation, it set the scene and introduce the participants. Is answer the question who, when, what, and where. Evaluation, the steady way to evaluate the story or the moral message of the story. Coda, change of the character, condition, or value of the story. Reorientation, the ending of the story. Thank you. Nah, sekarang Mem akan tanya, orientation. Orientation ini kalau dalam bahasa Indonesia ini apa? Orientasi. Orientasi itu apa? Pembuka. Ya, pembuka. Jadi dari orientation. Sekarang kita masuk lagi ke complication. Komplikasi ini apa? Kalau dalam bahasa Indonesia adalah komplikasi. Nah, komplikasi ini apa? Kalau komplikasi itu biasanya dalam paragraf itu menceritakan permasalahan dari si tokoh utama. Dan menceritakan permasalahannya, namanya komplikasi ya. Komplikasi itu masalah yang kita sedang terjadi kan. Masalah klimaksnya apa? Dia balik lagi ke kampungnya. Setelah balik lagi, dia jumpa ibunya, tapi dia tidak mengakui ibunya. Dan dia dikutuklah sama ibunya menjadi batu. Ada yang udah pernah belum
ke West Sumatera. Oke, setelah itu adalah resolution. Resolution itu apa? Solusi maksudnya ya kan? Solusinya. Nah, jadi apa? Jadi apa dari ceritanya? Dia menunjukkan itu happy-nya ending, happy atau dia bad ya, atau sad. Ceritanya adalah sedih. Cerita dia sedih. Kan dia menjadi batu. Nah, terus evaluasinya. Evaluasinya itu seperti apa dari si Malin Kundang tadi? Dia memberikan ada pesan moral, the moral message of the story. Pesan moralnya berarti kita harus menjadi anak yang berbakti. Nah, ini kode summary orientation adalah dari untuk endingnya tadi ya. The ending of story. Nah, the ending of story-nya itu dia menjadi cerita sedih. Purpose of narrative text. Nah, ini adalah the purpose narrative text. What is the purpose of the text? The first, to entertain the readers, to amuse the reader, to teach moral value, to change social opinion. And now the language features of narrative text. The first, second, the third, and the fourth. That's all. Language features one, essence, skill, word, walk, etc. Number two, aspect of time, once upon a time, one day, etc. Number three, time conjunction, when, then, so, etc. Number four, direct speech, showing the person example. Okay, now I would like to ask you about the past tense. Past tense ini kan pelajaran yang minggu lalu yang telah kita pelajari. Nah, dia menggunakan kata kerja bentuk kedua, verb to. Nah, di sini diberikan adalah contoh ya dari kill, work, etc. Nah, dia menggunakan apa di sini? Simple past tense-nya. Kalau dari contohnya apa? Dari kata both one plus penambahan d or ed. Di sini adalah contohnya ya, masih ingat ya. Terus dari adverb of time-nya. Adverb of time itu adalah once upon a time, one day, etc. Ini I'm sorry, the mistake wrong ya. Ada salah tulis sedikit. Nah, di situ adalah once upon a time. Jadi dia menceritakan adverb of time-nya adalah cerita masa lalu, masa lampau. Terus adalah yang number 3 adalah time conjunction. Time conjunction itu apa artinya? Time conjunction adalah keterangan sama nggak dengan adverb of time? Sama nggak? What is different about the adverb of time and time conjunction? Jadi apa perbedaannya dari adverb of time ke time conjunction-nya tadi? Kalau adverb of time adalah keterangan waktu. Nah, katanya tadi sama dengan keterangan waktu juga time conjunction-nya. Tetapi kalau dia kasih contoh, kalau adverb of time dan time conjunction-nya, itu apa perbedaannya di dalam bahasa Indonesia dulu? Keterangan waktu seperti contoh hari atau Masa lalu, once upon a time. Suatu hari. Kalau ke time conjunction-nya itu kemana? Kemana? Ke present? Present tense? Present time? Present time? Are you sure?
penghubung ya, adalah time conjunction is penghubung. It's very good. Oke, gimana terus? Oke ya. And now the fourth, direct speech. Direct speech adalah apa dalam bahasa Indonesianya? Sebelah sini, Mem mau tanya sebelah sini, yang kelompok ke barisan sebelah kelompok kedua ya. Nah sekarang Mem tanya direct speech-nya. Direct speech-nya apa? Direct speech adalah kalimat langsung, ya, atau kata-kata yang diucapkan langsung oleh pembicara dan ditulis apa adanya. Contohnya she say I'm well student. Mem kasih contoh dulu ya. Di sini udah ada malin kundang. Nih, malin kundang di example. Di example this malin kundang. Nah, di sini direct speech-nya ada nak? Satu kalimat aja Mem minta. Saya minta untuk satu kalimat untuk direct speech-nya. Ada di example? Direct speech adalah mengulang atau mengutip sama persis kata-kata yang diucapkan saat menggunakan kalimat langsung dalam tulisan. Contohnya diucapkan di antara ada tanda petik 2 di teksnya itu. Contohnya di situ ada Malin Kundang has become rich and now he is here. Okay. Any else? No? Ada lagi? And now, all women, I have never had a woman like you, a dirty and ugly woman. Okay, good. Okay, kinds of narrative text. Kita baca sama-sama, boleh? Fable, myth, legend, folktale, fairy tales, love story, science fiction, horror, history, slice of life, personal experience. Oke, give an applause. Oke ya, di sini adalah macam-macam dari naratif teks. Nah, Mem tanya ke dalam bahasa Indonesia. Besti, coba kamu translatekan ini ke dalam bahasa Indonesia. My name is Hilal. Hilal, oke. Fable itu fabel, myth itu mitos, legend itu legenda, folktale itu cerita rakyat, fairy tale itu dongeng, love story itu kisah cinta. Lainnya, science fiction itu fiksi ilmiah, horror itu pengerian, berburu horror, history sejarah, slice of life itu sepotong kehidupan, personal experience itu pengalaman pribadi. Oke, give an applause. And now ya, di sini tadi Kak Mem udah kasih contoh, kita sudah tonton videonya tentang malin kundang ya di example-nya. Oke, nah di situ ada dari malin kundang adalah contoh malin kundang itu adalah orientation-nya. Yang mana tadi orientation si malin tadi, malin kundang. Nah, di sini yang Mem sebutkan tadi, yang sudah saya sebutkan. Ya. Dari orientation-nya itu adalah yang paragraf berapa? Paragraf pertama. Di sini apa? Dijelaskannya apa? A long time ago, in a small village near the beach in West Sumatra lived a woman and her son. Malin kundang. Malin kundang and his mother had to live
heart because his father had passed away when he was a baby. Malin Kundang was a healthy, diligent, and strong boy. Di sini adalah dari orientationnya. Next ke complication. Complicationnya apa di situ? Komplikasi itu adalah masalah yang terjadi komplikasinya. Ya, ini adalah complication. Kalian bisa baca ya, adalah komplikasinya. Terus di sini ada resolutionnya. Nah, apa resolusinya dari Malin Kundang? Apa? Malin still keep his argument and finally he sell with the big shift. Dari cerita ini adalah resolusinya. Nah, resolusinya itu apa? Solusinya ya. Terus ada reorientation. Reorientation and coda di sini. Reorientationnya. Okay, now ya. Do you have the question about narrative text? No? Is it clear? Okay, now I would like to digital storytelling. Sambil kalian lihat dari video saya akan membagikan LKPD ya. Saya akan bagi ke grup, boleh? Okay, what is the video about narrative text digital storytelling? Apa tadi videonya yang sudah ditampilkan? The Legend of Toba. Nah, sekarang Mem udah membagikan LKPD. Saya akan membagi menjadi 4 kelompok. Silakan, ini adalah kelompok 1. Silakan kalian diskusi ya LKPD dan nantinya kalian akan presentasikan ya, presentasikan ke depan untuk dari LKPD-nya dan PowerPoint kalian ya. Oke, tadi dari video digital storytelling tadi adalah ceritanya tentang The Legend of Toba. And now the first group presentation about video digital storytelling. Ya, kamu ceritakan yang kelompok 1 tentang storytelling tadi, kamu analisis itu yang mana generic strukturnya. Ya, oke, kelompok 1, Deno. This is our presentation, group 1. Before we introduce our presentation, let us introduce ourselves. Firstly, my name is Deno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Firstly, introduce ourselves. My name is Ansa Shandira. My name is Christian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Let me introduce ourselves. Now we will present the answer for our presentation and accompany. Now we are here to present our presentation, but first we will introduce ourselves. My name is Masa Pratama. My name is Muhammad Hafiz. My name is Abdillah. My name is Man. 1, 2, 3. I am the best.
Yes. Oke, thank you. Dari LKPD yang sudah Mem kasih ya, terus kalian sudah presentasi ke depan ya per grup. Nah, conclusionnya, kesimpulannya apa nak dari naratif teks ini? Kesimpulannya, ya? Kesimpulannya Akbar? Text stories? Telling stories. Oke, itu dari kesimpulannya. The other? Yang lainnya? Doni? Dari kesimpulan dari materi kita hari ini apa? Kesimpulan dari naratif teks itu yaitu memberikan pembaca pemahaman tentang apa yang dapat dipetik dari cerita tersebut atau pesan yang ingin disampaikan oleh penulisnya. Oke ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, saya akan membagikan lembar pertanyaan observasi ya, yang mana nanti di sini adalah kamu akan jawab ya tentang materi kita hari ini. Nanti saya akan bagikan ya per orang. Nanti saya bagikan, ini adalah lembar pertanyaan, ditulis nama, asal sekolah, dan tanggal. Oke? Sudah siap? Sudah. LKPD-nya tadi ya dikumpulkan. LKPD-nya juga tadi yang sudah kalian presentasikan ke depan, silakan dikumpulkan. Sebelum pembelajaran berakhir, saya akan menanyakan ini tentang pembelajaran kita hari ini yang sudah kalian isi tadi di lembar refleksi saya. Nah, saya akan nanya tentang pembelajaran kita hari ini. How do you feel about today lesson and give impression to all us? Siapa yang bisa memberikan feedbacknya kepada saya? Raise your hand. Deno? Oke. I feel happy and like also I feel some new knowledge about narrative text. Okay, and now last question. Why is very important in English? Why English is very important for all us, especially vocational high school? Because it helps us communication, access education, and job opportunities in the future. Okay, thank you very much. Okay, give an applause to Deno. And now, sebelum kita selesai, mari kita semuanya berdoa bersama ya, yang akan dipimpin sama ketua kelasnya Gary. Boleh? Amin. Oke ya. Pembelajaran materi kita cukup hari ini. Nanti akan dilanjutkan ke materi analytical exposition ya untuk minggu depan. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.